Hai, di kesempatan video kali ini aku akan ceritain pengalaman pribadiku. Jadi, aku mengalami hal ini eh, dari mulai aku pindah dari kota aku ke kota orang lain, di mana aku mendapat gangguan ini itu di wilayah Sidoarjo. Di mana aku di sini tuh baru pindahan selama udah lebih 1 tahun. Nah, selama aku pindahan dari bulan Juni, aku masih mengalami kayak biasa-biasa aja. Di mana pada tanggal 17 itu aku udah pindah ke sini, sehingga rumah itu kan udah kosong beberapa tahun tuh. Ini tuh kayak di perkaflingan kecil, tapi di situ benar-benar kayak nggak kayak perumahan gitu, kayak komplek biasanya. Ini tuh kayak perumahan di kayak depannya tuh kayak ada pohon-pohon gitu, kayak biasa lah, termasuknya kaflingan terpencil gitu di tengah-tengah rumah warga. Nah, dimana saat aku pindah itu udah biasa aja, biasa-biasa aja, kayak nggak ada mengalami hal apapun. Di saat tiba pada bulan 10 itu, sebelumnya aku kenalan sama teman aku ini yang satu sekolah bareng. Itu tuh teman aku tuh sering nginep bareng, bahkan kayak sering main bareng lah, apalah. Di situ kita masih baik-baik aja gitu. Nah, setelah bulan 10 itu, dimana teman aku tuh mau nginep, itu di malam itu tuh kita biasa aja gitu, biasa aja. Jam itu menuju pukul 10 malam, 10 kurang lah pokoknya. Dimana kita tuh mau cari makan gitu, tapi kita berencana mau ke toko aja gitu, ke beli mie atau apalah gitu. Kita berencana lewat belakang rumah gitu, yang dimana belakang rumah itu nggak gede-gede banget, itu kecil, itu cuman buat motor beat lah atau apa, tapi sekarang udah nggak dibolehin lagi, atau mungkin nggak tahu lah. Nah, kita lewat belakang itu pokoknya bener-bener gelap banget, gelap. Sebelum ada dipasang lampu itu gelap banget itu. Kita awalnya berangkat baik-baik aja. Setelah kita mau pulang, kita lewat jalan itu lagi. Entah kenapa aku tuh ada di depan itu ada sosok gitu. Nah, di itu tuh posisinya makhluk itu ada di bawah pohon keres, tapi hanya pohon pisang. Nah, itu tuh ada pohon pisang, ada pohon keres juga. Nah, itu tuh posisinya yang ngeliat itu cuman aku doang gitu. Pas aku nanya sama temanku nih, kamu lihat nggak itu ada di situ ada sosok yang habis kebakar, pokoknya kayak ya inilah, pokoknya kayak habis kebakar banget, hitam banget, tapi posisi orangnya tuh kayak lagi orang nongkrong gitu, si tangannya tuh kayak nongkrong, kayak nggak tahu. Habis itu pas aku lihat-lihat, merhatiin, ternyata kayak emang itu kayak ada makhluk, tapi temanku itu nggak lihat. Terus temanku bilang kalau perasaan aku nggak enak, kita lewat jalan depan aja, dimana kita lewat jalan balai desa. Padahal posisinya itu masih lumayan sore, sekitar ya pukul 10-an lah. Itu posisinya pada hari Jumat. Nah, setelah kita pulang, kayak aku masih memikirin kayak itu tadi apa. Terus temanku bilang udah lupain aja gitu. Terus akhirnya kita udah nih prepare tidur, akhirnya kita tidur. Setelah itu kayak aku kebangun, ngerasa kayak pengen ke kamar mandi gitu. Akhirnya aku bangun, tapi aku nggak langsung beranjak ke kamar mandi tuh. Kayak aku scroll TikTok, main HP dulu nih. Terus aku ngedenger ada suara cewek nangis gitu, tapi kayak suaranya tuh dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu, kayak dibuat main-mainin gitu. Tuh orang bener-bener cewek tuh nangis gitu, kedengaran di telinga aku. Terus aku bangunin lah si temanku ini. Kamu denger nggak nih ada orang nangis gitu. Nah, dimana aku ini bangunin si temanku ini, kayak Cici bangun, bangun katanya, kamu denger nggak ada orang nangis gitu. Dia baru setengah sadar tuh. Dia bilang kayak enggak gitu. Terus akhirnya aku inilah ke kamar mandi. Nah, udah nih posisi si Cia ini bangun. Akhirnya kayak ya udah nyuruh aku untuk ke kamar mandi. Akhirnya udah ke kamar mandi. Setelah itu si Cia ini nenangin aku, udah katanya tidur lagi aja gitu.
suara tadi nggak usah dipikirin atau apalah. Nah udah tuh di situ udah aku mulai agak tenang tuh, udah aku tidur, udah setelah aku ada kejadian kayak gitu udah nggak ada gangguan lagi kayak orang nangis ngeliat makhluk itu. Nah setelah beberapa minggu itu rumah itu kayak bener-bener hawanya itu beda banget gitu. Nggak tahu cuman perasaan aku aja atau mungkin apa, kayak aku masuk ke rumah tetangga aku tuh kayaknya tuh biasa kayak adem gitu, tapi di rumahku tuh kalau masuk ke kamar itu kayak panas banget pokoknya. Nah setelah itu beberapa hari, beberapa minggu aku udah nggak ngalamin gangguan itu. Dan tibalah di suatu malam aku kayak ngedenger lagi suara cewek. Ya kayak biasalah ngobrol, nggak tahu nangis, nggak tahu apa, tapi ada orang ngobrol terus dia tiba-tiba kayak nangis gitu. Ya pokoknya ngedengar suara orang nangis, suara orang apalah. Setiap hari itu, tiap hari ngedengar suara orang kayak gitu. Nah dimana aku kayak ngedapetin ketindihan itu pada kalau nggak salah minggu kedua setelah aku kayak ngedengar suara orang nangis, orang apalah itu, aku ngalamin ketindihan. Posisi itu pada pukul 5:30 pagi. Nah pada saat itu aku kebangun nih, kan emang udah kayak kebangun nih setengah sadar gitu, aku kayak biasalah main handphone atau apalah. Nah posisi aku tuh tidurnya miring, terus aku main handphone, di atas aku tuh bantal guling gitu. Terus aku ketiduran, kayak aku tuh ngerasa kayak dari atas sampai bawah itu kayak ada yang ngunci gitu tubuh aku tuh. Terus aku ngerasa bener-bener ngerasa kayak nggak bisa gerak gitu, kayak sadar pun aku nggak bisa gitu. Akhirnya kayak lama-kelamaan terus tiba-tiba ada yang ngejilat nih dari sini, dari leher aku sampai atas, dari atas sampai bawah gitu. Itu bener-bener kayak ngebuat aku tuh kayak merinding gitu. Terus akhirnya aku baca-baca lah nih di dalam hati. Terus akhirnya lama-kelamaan 5 menitan lah, akhirnya udah nih kayak udah ngerasa tenang gitu. Nah udah nih aku lupain aja lah, mungkin aku masih mikir positif gitu. Akhirnya sehabis kayak aku ngalamin kejadian ketindihan itu, aku juga ngerasa kayak di setiap aku buka HP atau apa kayak ada yang ngomong gitu. Terus kayak ada yang bicara, ada yang ngobrol, kayak pokoknya kayak ya suara-suara lah, banyak, ada suara cewek, suara hujan. Nah setelah itu aku mudik tuh sekitar 2 minggu. Nah posisi itu ruang tamu sama kamar mandi sama kamar aku itu lampunya mati. Dimana kan kalau kata orang tua mah kan lampu kamar mandi kan nggak boleh mati tuh. Akhirnya 2 minggu itu nggak ditungguin. Terus akhirnya aku udah pulang lagi ke rumah itu. Terus kayak aku tuh ngerasa masih biasa-biasa aja gitu, masih biasa-biasa aja. Pada akhirnya pada saat malam itu ya pokoknya masih sore lah, jam 10-an lewat. Nah kali ini aku mau masukin sepeda tuh. Seperti yang aku bilang, di depan rumah aku itu ada banyak pohon pisang yang dimana ya ditumbuk-tumbukan, jadi itu tuh posisinya gelap kalau malam. Pokoknya dari abis Isya jam 9-an masuk jam 9-an itu posisi itu udah sepi, lumayan sepi. Tapi sekarang udah lumayan ramai karena kan dari nomor 1 sampai 5 udah penuh tuh. Nah posisi saat aku mau masukin sepeda, dimana aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak ada yang ngawasin aku. Akhirnya aku ngeliatin dari area kanan sampai kiri itu, aku bener-bener ngeliatin banget, merhatiin gitu. Akhirnya setelah merhatiin, dimana aku kayak ngeliat makhluk yang bener-bener gede banget itu, nggak tahu bayangan hitam, ya pokoknya itu bayangan hitam tapi gede banget. Itu posisinya kayak di belakang pohon pisang gitu. Akhirnya aku merhatiin kayaknya ya bener deh, ini tuh kayak ada orang gitu, gede banget. Tapi kan aku mikir kayak nggak mungkin ini orang ngapain malam-malam gitu di pohon-pohonan pisang gitu. Kalau misal ada orang yang lagi ini kan mungkin bawa senter, bawa apalah ya, ini tuh nggak ada sama sekali bawa senter, nggak ada cahaya sama sekali. Akhirnya aku udahlah
lagi nih mikir positif lagi, akhirnya udah aku masukin sepeda, akhirnya udah tenang tuh. Nah kayak setiap malam, pokoknya setiap malam aku bilang aku sering ngedengar orang yang lagi ngobrol, itu cewek. Nah setelah kejadian aku ngeliat itu juga, aku kayak ngerasa nih pas aku mau ke kamar mandi lagi nih, posisinya malam lah sekitar jam 2 nggak tahu jam berapaan. Aku masuk ke kamar mandi, awal aku bangun tuh ini badan tuh nggak ngerasa capek gitu, nggak ngerasa berat. Kalau misalnya aku capek-capek, aku ya dari bangun tidur ngerasa berat. Nah pada akhirnya aku keluar dari kamar mandi, itu posisinya aku punggung aku tuh ngerasa berat, kayak pokoknya berat banget lah punggung aku tuh. Ya itu tiba-tiba aja gitu berat dari pas keluar kamar mandi. Akhirnya aku kayak baca-baca lah, sampai di situ aku nangis banget. Ya pokoknya kayak berat banget nih punggung, udah lama lah. Setelah kejadian itu punggung aku tuh ya kayak benar-benar berat banget, udah kayak ada yang gendong gitu. Ya kayak ngerasa lah ya kalau aku tuh mikirnya ke hal negatif gitu. Wah ini kayak ada yang gendong nih, kayak aku tuh benar-benar merinding gitu pada saat posisi itu. Juga aku pas masuk kamar mandi juga kan udah beda tuh halnya tuh. Terus aku kayak baca-baca lah, pokoknya aku tuh di situ udah nggak kuat. Akhirnya aku ya harus bebacaan gitu, murtalan atau apalah. Pokoknya itu lama banget, sekitaran setengah jaman kalau nggak salah. Akhirnya udah nih aku lanjut tidur lagi. Nah udah setelah itu kayak aku ngerasa lagi ada yang merhatiin lah setiap aku ngelakuin aktivitas apapun. Kalau malam ya ada yang selalu ngawasin gitu. Terus ada suara-suara juga. Kayak dulu aku pernah nih, kayak aku tuh lagi naruh mangkok di meja bar itu masih ada isinya tuh makanan gitu. Terus aku bilang kayak, ini nanti kalau ada yang habisin gimana ya? Terus ada yang bilang kayak, gitu, tapi kayak dengan nada yang pelan gitu, lembut gitu. Akhirnya aku kayak diem dulu, nge-freeze itu, kayak tubuhku tuh nge-freeze, kayak diem dulu mikir. Terus akhirnya aku buru-buru langsung masuk kamar gitu, kayak aku langsung kayak orang ketakutan gitu. Terus akhirnya kayak kenapa ya dari tahun 2023 sampai tahun ini aku juga sering digangguin gitu. Kayak pokoknya sampai sekarang aku masih ngalamin juga. Mungkin kalau yang lainnya kalau nggak percaya kan nggak tahu. Kayak tetangga aku juga nih nomor 5 juga banyak yang ngalamin. Kalau menurut aku sih lebih kayak sereman yang nomor 5, kayak horor, lebih horor yang sering digangguin itu nomor 5 itu tetangga aku. Terus pada sampai akhirnya sekarang aku kayak ya udahlah, aku kayak udah damai sama yang suara-suara itu. Terus alhamdulillah juga sekarang aku nggak dilihatin sama makhluk-makhluk itu. Pada akhirnya sampai hari ini aku masih digangguin, tapi aku tetap kayak pikir hal positif gitu. Nah, mungkin di sini juga ada yang mau bercerita tentang pengalaman pribadi kalian. Kalian bisa langsung komentar di bawah atau bisa langsung juga DM di sosial media kita. Terima kasih.